Oke, kenalkan, nama saya Maulana Sujatmiko, Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA di Kecamatan Kudu, Jombang. Ya, tugas saya sehari-hari itu menyatukan cinta dalam ikatan suci. Tapi, ada satu malam di mana tugas saya itu berubah jadi, ya bisa dibilang sebuah misi yang luar biasa. Misi saya harus menikahkan 25 pasangan pengantin. Betul, 25 pasang. Dan jangan bayangkan ini semua di satu tempat yang gampang ya. Bukan di satu gedung atau balai desa gitu, enggak. Misi ini mengharuskan saya mendatangi 25 lokasi yang beda-beda. Dari satu rumah ke rumah calon pengantin yang lain. Dan semua prosesi akad nikah itu harus saya selesaikan hanya dalam satu malam. Kedengarannya mustahil kan? Mungkin Anda juga berpikir begitu. Tapi ya inilah realitas tugas saya sebagai abdi negara. Terutama di malam yang sangat spesial, yang masyarakat di sini kenal sebagai Malam Songo. Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng ya, apa sih fenomena ini sebenarnya. Kita akan lihat dari akarnya, tradisi Malam Songo itu seperti apa, terus kita cek data di lapangan, saya juga akan bocorkan sedikit strategi kami di KUA, lalu kita akan ikuti maraton 25 akad itu, dan terakhir, kita renungkan bareng soal budaya, negara, dan dedikasi. Jadi malam itu tanggal 18 Maret 2026. Buat saya, malam itu bukan cuma soal tumpukan dokumen pernikahan biasa. Ini adalah sebuah fenomena budaya yang wow, luar biasa. Tapi di saat yang sama, ini jadi tantangan logistik yang benar-benar ekstrim. Pasti Anda bertanya-tanya kan, kenapa sih? Apa yang bikin satu malam ini begitu istimewa sampai puluhan pasangan mau menikah serentak? Nah, jawabannya itu ada di dalam tradisi Malam Songo itu sendiri. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ada perpaduan dua kepercayaan yang kuat di sini. Jadi, dari sisi budaya Jawa, angka Songo alias 9 itu simbol puncak kesempurnaan, sempurna. Terus, dari sisi ajaran Islam, malam ke-29 Ramadan itu kan malam ganjil terakhir ya, kandidat paling kuat turunnya Lailatul Qadar, malam yang kita tahu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, perpaduan antara angka sempurna Jawa dan malam mulia dalam Islam inilah yang jadi motivasi luar biasa buat para calon pengantin. Dan yang perlu digarisbawahi, ini bukan sekedar tradisi katanya-katanya. Dalam hukum Islam, praktik ini tuh diakui sebagai urf sahih. Artinya apa? Ini adalah adat kebiasaan yang baik yang nggak bertentangan dengan syariat. Nah, inilah yang jadi pegangan kami sebagai representasi negara untuk memfasilitasi. Tugas kami mendukung, bukan malah menghalangi tradisi yang sebetulnya sangat indah ini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi angka. Gimana sih tradisi ini kalau kita lihat datanya di wilayah kerja saya di Kecamatan Kudu? Grafik ini sebetulnya bukan cuma angka, ini cerita. Coba deh kita lihat polanya. Tahun 2023 ada 24 pasangan. Tahun depannya 2024 naik dikit jadi 26. Tahun 2025 sempat turun jadi 16. Tapi yang paling menarik justru di sini. Lihat gimana di tahun 2026, angkanya bangkit lagi jadi 25 pasangan. Naik turunnya angka ini membuktikan satu hal yang sangat penting. Yaitu, tradisi ini tuh bukan tren sesaat yang bakal hilang gitu aja. Istilah kerennya, tradisi Malam Songo ini punya resiliensi kultural yang permanen. Artinya, ini sudah jadi bagian dari denyut nadi masyarakat di sini. Sudah mendarah daging. Jelas kan, menikahkan 25 pasangan dalam semalam itu nggak bisa dadakan. Harus ada strategi. Nah, sekarang saya ajak Anda lihat ke balik layar. Apa sih yang kami persiapkan di KUA? Kuncinya itu ada di persiapan, mitigasi resiko di hulu jauh-jauh hari sebelum hari H. Pertama, pendaftaran kita tutup. Ada batas waktu yang ketat, sekitar 10-14 hari sebelumnya, stop. Kedua, semua urusan verifikasi dokumen, cek keabsahan wali, yang kami sebut proses rapak, itu harus sudah beres 100%. Tujuannya apa? Supaya pas hari H, saya di lapangan bisa fokus penuh sama prosesi akadnya yang sakral. Nggak ada lagi tuh sibuk ngecek-ngecek berkas di tengah acara. Kalau kita mau bicara soal efisiensi birokrasi, ya, cara paling gampang dan paling logis, tentu saja semua akadnya dipusatkan di satu tempat. Kumpulin aja semua di balai desa atau di masjid misalnya. Beres kan? Tapi nyatanya tidak begitu, kami nggak melakukan itu. Sesuai permintaan masyarakat, kami yang datang ke 25 rumah itu satu persatu. Kenapa repot-repot? Ya karena buat kami, pelayanan untuk masyarakat itu nomor satu. Negara itu harus hadir langsung di tengah momen bahagia mereka, di rumah mereka sendiri. Dan akhirnya kita sampai di malam puncaknya. Misi 25 akad nikah, sebuah maraton pelayanan yang benar-benar tanpa henti di tanggal 18 Maret 2026.
Ini cuma cuplikan jadwal gila saya malam itu. Saya mulai dari jam 3 sore. Sebelum maghrib, 8 akad sudah selesai. Tapi puncaknya, lihat deh, antara jam 8 sampai jam 9 malam. Dalam 1 jam itu, saya harus menikahkan 5 pasangan berurutan di satu desa yang sama. Bayangkan, satu prosesi akad cuma punya jatah waktu sekitar 15 menit. Itu udah termasuk pindah dari satu rumah ke rumah sebelahnya loh. Tentu, lari-larian begini ada risikonya. Bukan cuma capek fisik ya, ada yang namanya cognitive fatigue atau kelelahan kognitif. Ini capek mental yang luar biasa, yang bahaya banget karena bisa bikin kita bikin kesalahan fatal. Perlindungan hukum buat warga negara bisa jadi masalah, jadi taruhannya itu tinggi sekali. Dan di setiap lokasi, saya itu seperti one-man show. Semuanya saya kerjakan sendiri. Saya yang jadi MC pembuka acara, saya yang jadi penerima wakil wali, saya juga yang kasih khutbah nikah singkat, biar tetap sakral, dan tentunya tugas utama saya sebagai pencatat nikah resmi dari negara. Semua peran penting itu saya jalankan sendirian, di 25 tempat. Lalu, gimana akhir dari maraton ini? Nah, hasilnya ini membawa kita ke sebuah perenungan yang lebih dalam tentang bagaimana budaya, negara, dan dedikasi bisa bertemu. Akhirnya, tepat jam 12:30 dini hari, misi selesai, tuntas. Ke-25 pasangan pengantin sudah resmi menikah, sah secara agama, dan yang paling penting, sah dan tercatat secara hukum oleh negara. Jadi intinya sebenarnya di sini. Malam itu bukan cuma cerita soal lari-larian menikahkan orang. Ini adalah bukti nyata. Bukti bagaimana negara, lewat kami di KUA, bisa hadir untuk memuliakan tradisi. Tapi di saat yang bersamaan, kami tetap menjaga aturan hukum, melindungi hak-hak warga, dan yang terpenting, memberikan kepastian hukum yang kuat. Dan ini mungkin meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau ada tradisi yang sudah begitu kuat, bertemu dengan aturan birokrasi yang cenderung kaku, apa sih sebetulnya kunci keberhasilannya? Apakah perencanaannya yang super matang? Atau fleksibilitasnya? Atau jangan-jangan ini semua karena dedikasi tanpa batas dari orang-orang seperti kami di lapangan? Mungkin jawabannya adalah gabungan yang pas dari ketiganya.